Bayangin nih, sebuah ruangan kuno di tengah Vatikan. Dindingnya tuh penuh lukisan legendaris dan pintunya tuh dikunci rapat. Di dalamnya ada puluhan pria bersorban merah yang duduk dalam keningan. Bukan buat rapat biasa, tapi buat milih satu orang. Nah, orang ini tuh yang bakal punya pengaruh gede banget. Bukan cuma buat umat Katolik, tapi juga buat dunia. Ya, bener banget. Kita lagi ngomongin soal momen sakral yang cuma terjadi beberapa dekade sekali. Momen dimana sejarah itu bisa berubah dalam hitungan hari. Dan tahun ini momen itu datang, namanya Conclave 2025. Dan hasilnya, dunia sekarang punya paus baru, Paus Leo 14. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu, tapi buat kalian yang belum tahu, sini aku kasih tahu dikit. Apa itu Conclave? Pemilihan paus ala Vatikan. Jadi kalian udah pernah dengar belum apa itu Conclave? Mungkin sebagian dari kalian udah pada tahu atau ada yang mikir, Conclave itu apa sih? Conclave itu ya proses pemilihan paus, pimpinan tertinggi gereja Katolik. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal siapa yang bisa ngomong paling lantang atau bikin debat paling seru. Karena yang terpilih nanti bukan cuma jadi pimpinan gereja, tapi juga punya pengaruh besar ke dunia. Nah, bisa dibilang itu adalah pemilihan yang nggak kalah dramatis dibandingkan dengan pilpres atau pemilihan ketua partai. Dilansir dari kompas.com, Conclave diadakan setelah paus sebelumnya meninggal atau mengundurkan diri. Para kardinal yang berusia di bawah 80 tahun berkumpul di Kapel Sistina untuk memilih paus baru melalui pemungutan suara rahasia. Nah, kerahasiaan ini tuh sangat dijaga dan para kardinal dilarang berkomunikasi dengan dunia luar selama Conclave berlangsung. Di dalam Conclave ini tuh kalian bakal ngeliat gimana 133 kardinal dari seluruh dunia tuh berkumpul di Kapel Sistina Vatikan. Semua suara mereka tuh rahasia, karena mereka tuh nggak cuma milih siapa yang bisa memimpin umat, tapi juga siapa yang bisa menyeimbangkan isu global, isu sosial, dan tentunya isu-isu dalam gereja sendiri. Proses ini tuh dimulai saat paus sebelumnya meninggal atau mengundurkan diri. Dan setiap acara Conclave, dunia tuh ngelihat penuh antisipasi. Makanya banyak orang yang bilang proses pemilihan ini tuh kayak acara rahasia, penuh drama, dan banyak ketegangan di baliknya. Dan ya, tentunya kita semua penasaran siapa yang akhirnya terpilih kan. Kardinal di Kapel Sistina. Gimana sih cara mereka milih paus baru? Kan banyak dari kalian yang penasaran. Gimana sih prosesnya? Nah, para kardinal ini nggak sembarangan milih. Semua suara mereka tuh diproses secara rahasia di Kapel Sistina. Nah, di sini tuh para kardinal ngumpul, berdiskusi dan berenung siapa sih yang layak jadi pemimpin. Dan semua itu dibalut dengan doa dan harapan. Karena pemimpin yang terpilih nanti akan jadi wajah baru gereja Katolik di seluruh dunia. Terus kalau nggak ada yang mendapatkan suara mayoritas, mereka nggak akan berhenti memilih. Mereka akan terus memilih. Emang mirip-mirip sama pilkada sih. Nah, setelah mereka voting, kalian tuh bakal tahu hasilnya lewat cerobong asap. Kalau asapnya itu hitam, itu berarti nggak ada keputusan. Artinya pemilihan paus tuh belum selesai. Kalau asapnya yang putih yang keluar, itu artinya kita punya paus baru. Semua orang di luar langsung tahu siapa yang menang, dan para kardinal juga keluar untuk ngumumin siapa pemimpin baru mereka. Dilansir dari Metro TV, proses resmi menuju Kapel Sistina dimulai dari Kapel Paulus Vatikan. Para kardinal memasuki Kapel Sistina dan pintunya dikunci, menandakan mulainya Conclave untuk memilih paus baru. Nah, mungkin kalian banyak yang ngira ini tuh cuma ritual kuno, tapi ini tuh sebenarnya adalah sistem yang sangat tepat dan penuh makna. Bisa dibayangkan seberapa banyak orang yang terlibat dalam keputusan besar itu. Conclave itu kayak drama pilkada tapi di Vatikan. Kalau kalian bayangin Conclave tuh, kalian pasti mikir ini tuh kayak drama politik gitu ya. Ya nggak salah juga sih. Karena tuh ini memang ada unsur-unsur politik di dalamnya. Meskipun nggak ada kampanye terbuka atau debat sengit di antara para calon-calon paus, sebenarnya ada banyak intrik politik di balik layar yang terlibat di dalam pemilihan ini. Bayangin aja ada beberapa kardinal yang mendukung calon dengan latar belakang politik tertentu. Ada yang menginginkan perubahan dalam kebijakan gereja, ada pula yang mengutamakan pengalaman dan kebijaksanaan calon. Dilansir dari Beautynesia, film Conclave menggambarkan praktik kuno dan penuh rahasia di dalam Conclave, menunjukkan bagaimana para kardinal dari seluruh dunia berkumpul di Kapel Sistina untuk memilih paus baru setelah wafatnya pemimpin sebelumnya. Nah, film ini tuh menyoroti intrik dan dinamika politik di balik dinding Vatikan sebelum proses pemilihan paus. Jadi meskipun kelihatan kayak pemilihan biasa di luar sana, Conclave tuh punya banyak lapisan yang mungkin kita nggak sadari. Bahkan banyak yang bilang kalau Conclave itu kayak pilkada, tapi versi Vatikan. Karena ini tuh penuh dengan pertimbangan politik, kalkulasi, ya, dan juga tentunya persaingan antar calon. Asap hitam atau putih? Apa artinya kalau pemilihan belum selesai? Salah satu bagian paling seru dari Conclave tuh ya saat menunggu hasil pemilihan. Di luar sana tuh ribuan orang tuh nunggu dengan penuh harapan dan ketegangan. Banyak orang yang liatin cerobong asap yang keluar dari Kapel Sistina. Kalau yang keluar asap hitam ya artinya belum ada keputusan. Itu artinya para kardinal belum bisa memilih paus baru.
Bayangin aja gimana rasanya ngelihat puluhan ribu orang nungguin tiap menit berharap ada perubahan. Tapi begitu akhirnya asap putih keluar, dunia langsung heboh. Itu artinya konklave udah selesai. Paus baru udah terpilih dan semua orang udah ngetahuin siapa yang memimpin gereja Katolik untuk masa depan. Gak cuma orang Vatikan, tapi seluruh umat Katolik di seluruh dunia menunggu momen ini dengan penuh harapan. Momen asap putih itu adalah simbol dari sebuah titik balik, simbol dari harapan dan awal baru untuk gereja dan dunia. Dilansir dari kompas.com, asap putih ini kemudian diikuti dengan pengumuman resmi oleh Kardinal Protodikon dari balkon Basilika Santo Petrus dengan kalimat Latin Habemus Papam, yang artinya kita memiliki paus. Paus terpilih juga akan memperkenalkan diri kepada dunia dan mengumumkan nama baru yang akan digunakan selama masa kepausan. Siapa Robert Francis Prevost dan kenapa kita perlu tahu? Jadi kita udah masuk ke bagian yang penting nih. Siapa sih paus baru ini? Paus Leo XIV yang baru aja kepilih ya adalah Robert Francis Prevost, seorang kardinal asal Amerika Serikat yang memiliki darah keturunan Peru. Kenapa dia penting? Karena dia bukan hanya dikenal karena kemampuannya dalam memimpin gereja, tapi juga karena keberaniannya dalam menghadapi tantangan global. Dilansir dari Antara News, Paus Leo XIV dikenal karena komitmennya terhadap keadilan sosial, masalah lingkungan, serta memperbaiki hubungan antar agama. Pengalaman pastoral dan spiritualnya, terutama yang dipengaruhi oleh Santo Agustinus, menjadikannya pemimpin yang sangat perspicacious dalam menghadapi tantangan global. Nah, sebelum terpilih, Paus Leo XIV dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat peduli dengan keadilan sosial, masalah lingkungan, serta memperbaiki hubungan antar agama. Dia juga aktif dalam mengembangkan dialog lintas agama dan memperjuangkan perdamaian di berbagai wilayah konflik. Di saat dunia mengalami banyak tantangan, baik dari segi politik maupun sosial, Paus baru ini akan membawa misi besar untuk gereja. Bahkan banyak yang berharap dia bisa membawa perubahannya nyata untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh umat manusia. Dia bukan cuma pemimpin rohani, tapi juga sosok moral yang bisa menjadi rujukan dunia di tengah krisis kemanusiaan dan lingkungan. Kedatangan Paus baru, siapa sih yang bisa menggantikan sosok Paus Fransiskus? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Apa yang bakal terjadi setelah Paus Fransiskus? Kita semua tahu, Paus Fransiskus adalah figur yang berani dan kontroversial. Di masa kepemimpinannya, banyak banget keputusan besar yang mempengaruhi dunia, seperti masalah migrasi, perdamaian, dan keadilan sosial. Dilansir dari El Pais, Robert Francis Prevost yang kini menjadi Paus Leo XIV memiliki latar belakang sebagai misionaris di Peru dan pernah menjabat sebagai kepala kongregasi untuk para uskup. Ia dikenal karena pendekatannya yang memiliki empatik dan pastoral serta komitmennya terhadap reformasi gereja. Tapi dengan terpilihnya Paus Leo XIV, banyak banget yang bertanya-tanya apa dia bakal meneruskan kebijakan-kebijakan itu atau malah ngebawa angin segar dengan pendekatan yang lebih progresif dan modern. Beberapa pengamat Vatikan percaya bahwa Paus Leo XIV menjadi penyeimbang antara tradisi dan modernitas. Dia diharapkan mampu menjaga ajaran gereja tetap relevan dengan zaman tanpa kehilangan esensinya. Dan yang lebih penting, dia harus mampu ngejawab tantangan zaman digital, di mana informasi menyebar cepat dan opini publik bisa berubah kapan aja. Paus baru, era baru, apa yang bisa kita harapkan? Dan akhirnya setelah pemilihan yang penuh ketegangan, Paus baru udah kepilih. Tapi yang jadi pertanyaan besar muncul, apa yang bisa kita harapkan dari Paus Leo XIV? Di pidato pertamanya, Paus baru ini menegaskan bahwa dia akan meneruskan visi Paus Fransiskus dalam hal keadilan sosial, perdamaian, dan penguatan hubungan antar umat beragama. Dilansir dari kompas.com, pemilihan Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus Leo XIV pada 8 Mei 2025 bukan hanya momen penting dalam sejarah gereja Katolik, melainkan juga titik balik moral bagi dunia yang sedang kehilangan arah. Sebagai Paus ke-267 dan yang pertama berasal dari Amerika Serikat, kehadirannya ngebawa pesan yang kuat tentang kesinambungan dan pembaruan. Dia menyampaikan pesan kuat tentang harapan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama. Dalam kondisi ini, pemimpin agama seperti Paus punya peran yang sangat krusial untuk membangkitkan semangat persatuan dan gotong royong global. Kita bisa menunggu kebijakan-kebijakan yang lebih berfokus ke umat manusia, karena gereja Katolik ini bukan cuma tentang ajaran agama, tapi juga tentang pengaruhnya ya ke kehidupan sosial. Kapel Sistina, tempat yang jadi saksi proses pemilihan paus. Buat kalian yang belum tahu, Kapel Sistina itu nggak cuma tempat terkenal karena lukisan langit-langitnya yang fenomenal karya Michelangelo. Ini juga tuh tempat yang penuh sejarah. Bayangin aja,
Kalian di sana duduk di tengah suasana yang penuh ketegangan. Di luar sana umat Katolik seluruh dunia menunggu jawaban. Sementara di dalam sana para kardinal lagi diskusi keras soal siapa yang paling layak buat jadi paus. Dilansir dari kompas.com, Kapel Sistina adalah kapel kepausan yang terletak di lingkungan Istana Apostolik Vatikan. Kapel ini akan menjadi lokasi konklave, yakni sebuah ritual yang untuk pemilihan paus baru dalam gereja Katolik dunia. Di sini Kapel Sistina udah jadi saksi bisu dari ratusan tahun sejarah gereja Katolik. Dindingnya, lukisannya, semua jadi saksi peristiwa penting dalam dunia spiritual. Ini tuh tempat di mana masa depan gereja ditentukan, di mana keputusan-keputusan besar dibuat dengan penuh kerendahan hati dan kebijaksanaan. Paus Leo XIV, nama yang dipilih. Kira-kira apa artinya ya? Sekarang kalian pasti penasaran, kenapa paus baru ini milih nama Leo XIV? Nama ini bukan sembarangan loh. Paus Leo XIII sebelumnya terkenal dengan kebijakannya yang berani soal masalah pekerja dan hak-hak kaum miskin. Dengan memilih nama ini, Paus Leo XIV tuh ingin menunjukin bahwa dia siap melanjutkan tradisi tersebut. Ya bisa dibilang dia bakal jadi paus yang sangat progresif. Dilansir dari National Geographic Indonesia, pilihan nama Leo XIV mungkin menandakan seperti apa gereja Katolik di bawah kepemimpinannya. Dengan memilih nama Leo, paus ke-267 ini bergabung dengan kelompok 13 paus lainnya yang menggunakan nama ini. Para paus Leo sebelumnya adalah para reformis, termasuk paus Leo XIII yang terpilih pada tahun 1878. Nah, nama paus ini memang seringkali mencerminkan misi dan karakter pemimpinnya. Dengan nama Leo yang berarti singa adalah simbol kekuatan, keteguhan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Ini juga bisa jadi isinya bahwa dia siap menghadapi dunia yang sedang berubah dengan penuh keyakinan dan semangat tentunya. Jadi apa artinya ini semua bagi kita? Jadi apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Pemilihan paus itu bukan cuma soal agama, ini juga soal harapan umat manusia. Soal pemimpin yang akan berjuang untuk kedamaian dan keadilan sosial di dunia yang semakin rumit ini. Kita nggak cuma menunggu siapa yang terpilih, tapi juga gimana pemimpin ini bisa ngebawa perubahan. Paus baru ini, Paus Leo XIV, ngebawa misi yang besar dan dunia akan terus mengawasi setiap langkahnya. Apakah dia akan jadi pemimpin yang bisa merangkul dunia atau justru menghadapi tantangan berat? Apakah suara-suara kecil dari negara-negara berkembang akan didengar? Apakah dia akan ngebawa gereja lebih dekat dengan generasi yang mulai merasa jauh dari institusi keagamaan? Kita cuma bisa menunggu dan melihat. Tapi satu hal yang pasti, Konklave 2025 ini bakal jadi bagian penting dalam sejarah gereja Katolik. Gimana menurut kalian? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan kita tentang Konklave 2025. Kalau kalian suka boleh like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di episode Kasih Tahu Dikit selanjutnya. Thank you.